Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Orang ini orang Jogja, orang Jawa. Waktu saya berjumpa dengan orang ini, lihat mukanya aja, begitu saya tahu dia orang Kristen, sudah saya tidak suka. Tanam dalam hidup saya, orang tua saya bilang orang Kristen itu orang kafir. Berarti orang ini orang kafir. Saya perhatikan, saya amat-amati orang ini. Lalu entah kenapa dia cerita tentang Yesus. Untuk Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Anda berada, saya menyapa hari ini. Saya sangat benci dengan orang Kristen. Karena tertanam orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu. Lalu saya berjumpa dengan orang ini cerita tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Mendengar orang ini cerita tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang menguakkan dalam hidup saya. Nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama yang najis dalam hidup saya. Nama Yesus itu. Dia ceritakan, saya amat-amati orang ini. Saya rasanya ingin habis orang ini. Saya ingin pukul orang ini. Dulu saya berpikir kalau bisa orang Kristen saya bakar. Entah apa yang ada dalam pikiran kakek tua ini. Sehingga dia ngerocos seperti itu. Bagi yang tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Berkomentarlah sebelum berkomentar itu dilarang. Dan berkomentarlah sesuai EYD, yaitu komentar yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya murtadinnya seperti ban kempes, sahabat. Kalau mu'alaf itu ya fresh semua ya. Wajahnya fresh karena banyak yang milenial. Nah, kalau murtadin yang ditampilkan di channel Encok Papin Copi itu seperti ban kempes. Ya karena yang ditampilkan stres semua gitu. Saya akan tunjukkan kepada antum semua ya kumpulan orang-orang stres ya. Namun sebelum itu saya akan perlihatkan kepada antum ada seorang pemuda yang gagah, fresh wajahnya ya, masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, video-video mu'alaf seperti inilah yang selalu membuat Udin itu stres, sahabat, dan sakit hati gitu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, supaya sakit hati Udin ini tidak berlarut-larut, makanya kita hibur dia dengan kumpulan orang-orang stres yang dikumpulkan oleh Encok Papin Copi, sahabat. Nah, berikut beberapa penampakan orang-orang stres yang sudah dikumpulkan oleh Encok Papin Copi. Di Bekasi ini tapi kekristenan saya tidak mau mengikut Tuhan Yesus karena kalau dalam agama saya lama kalau nggak kawin nanti kita diomongin orang. Akhirnya saya pilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, yaitu dengan membuka Iqra ya teman-teman tahu ya, Iqra itu hurufnya besar. Saya ingin memperdalam doa-doa saya karena pada waktu itu saya tidak begitu hafal banget dengan ayat yang panjang-panjang. Paling hafal juga Al-Ikhlas, Al-Fatihah, seperti itu saja. Dan jadi saya ingin memperdalam lagi. Tapi setiap kali saya membuka Iqra itu saya buka saja, saya akan melihat wajah Tuhan Yesus yang pernah saya lihat di rumah majikan saya itu tersenyum. Setiap kali saya berkata, saya tidak mau ikut kamu
Karena kalau saya ikut kamu, saya akan dikucilkan dan saya tidak akan mendapat jodoh. Ya, si baju merah produk pertama dari MU ya sahabat, Manubulu United. Di mana dia itu pernah mualaf katanya, lalu untuk memperdalam ilmu agamanya, doa-doanya, ya dia selalu baca Iqra ya. Memperdalam ilmu agamanya di Iqra sahabat. Itu bukan memperdalam ilmu, itu ilmu dasar dalam baca Al-Quran. Ongo. Ya bukan Manubulu United namanya kalau tidak koplak. Kenapa saya katakan koplak? Ya karena setiap kali dia itu buka Iqra untuk memperdalam ilmu agamanya, selalu yang muncul itu adalah Tuhannya Oten katanya. Ini Tuhan Oten memang nggak punya pekerjaan ya. Orang serius mau memperdalam agama melalui Iqra, nongol terus dia di Iqra itu. Ya aduh. Dan koplaknya lagi, selain dia lihat, dia juga bicara dengan Tuhan itu. Apa katanya? Saya tidak mau ikut kamu. Karena saya takut nanti dikucilkan. Nggak dapat jodoh. Katanya. Astagfirullah. Nih kalau diputar video ini ya sahabat, di depan para hakim ya. Nanti dalam persidangan Yusuf Manubulu itu tuh ngakak kali itu hakimnya. Kok ada ya orang seperti ini, kata Pak Hakim. Kita lanjutkan narakoplak yang kedua untuk menghibur hati Udin yang sedang lara hari ini, sahabat. Jauhnya, jadi bapak saya dulu tukang emas. Jadi dia lagi di tempatnya didrel lah sama pesawat Belanda ini, kena pelor lah bapak saya lututnya. Jadi pelornya nyasar lah begitu. Terus masuk ke urat nadinya. Nah, akhirnya sesudah itu baru ya sekarang saya mengerti kenapa begitu ya. Haleluya Tuhan. Terus sampai di mana tadi saudaraku? Ya. Oke. Kembali lagi saya minta cerai. Karena kok koslet selalu, aduh nggak tahu, ada aja nggak tahu deh. Akhirnya tahun 83 tibalah tahun 1983. Mulailah datanglah surat kakak saya dari Medan. Ini kakak suami saya nomor 4. Anaknya mau kawin sama pendeta ya, pendeta sastra Sembiring. Luar biasa aneh ya. Luar biasa aneh ya. Udah sakit perut belum? Ini bajunya merah juga ya sahabat. Ya karena memang MU gitu, Manubulu United. Nah, yang ini yang legendnya sahabat. Yang tadi itu agak lumayan muda ya. Kalau ini usianya lah 70-an, kalau yang tadi itu 69 tahun gitu. Sama aja ya tua. Nah inilah akibat menampilkan murtadong kolonial sahabat ya, zaman kolonial bekas kena pelor Belanda gitu. Kena drill lah lutut bapak saya katanya. Astagfirullah. Itu pun diceritakan di sini ya. Bapaknya yang toko emas itu sahabat kena drill ya, kena pelor lututnya. Entah lututnya entah pangkal telinganya tadi itu. Oh bapaknya lututnya yang kena pelor, kalau dia telinganya yang kena pelor sahabat. Astagfirullah. Kan nampak itu ya bekas kena pelor ini. Ketika dia pakai teks ya lumayan lancar sahabat. Kan ada teksnya. Biasanya memang mereka ini pakai teks juga. Lihatlah ketika mereka itu kesaksian, pasti matanya itu melalang buana ya, ke kanan kiri atas bawah gitu. Nah ini nampak betul nih. Nah ketika teks itu kena pelor juga, hilang juga ingatannya gitu. Astagfirullah. Ya terhibur ya, terutama Udin, Anda harus terhibur Din ya. Nah ini yang terakhir nih, ini yang paling terakhir nih. Ini yang agak milenial sahabat ya. Untuk menghibur antum semua supaya tidak sakit hati terus dengar hujatan si Fajar Ongok Raya. Kalau tadi 2 orang itu perempuan, nah ini yang laki-lakinya. Suatu hari
Saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Orang ini orang Jogja, orang Jawa. Waktu saya berjumpa dengan orang ini, lihat mukanya aja begitu saya tahu dia orang Kristen sudah saya tidak suka. Tanam dalam hidup saya, orang tua saya bilang orang Kristen itu orang kafir. Berarti orang ini orang kafir. Saya perhatikan, saya amati orang ini. Lalu entah kenapa dia cerita tentang Yesus. Untuk Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Anda berada, saya menyapa hari ini. Saya sangat benci dengan orang Kristen. Karena tertanam orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu. Lalu saya berjumpa dengan orang ini cerita tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Mendengar orang ini cerita tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang menguatkan dalam hidup saya. Nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama yang najis dalam hidup saya. Nama Yesus itu. Dia ceritakan, saya amati orang ini. Saya rasanya ingin habis orang ini. Saya ingin pukul orang ini. Dulu saya berpikir kalau bisa orang Kristen saya bakar. Keriput juga ya sahabat. 68 tahun ini. Kalau yang kayak gini nih 68 tahun sahabat. Keriput semua ya, entah kenapa. Coba tanya dulu Iman Cop Popin Copik, kenapa keriput semua tuh Cop narakoplak yang hadir di channelmu itu? Mereka cuma menganggap itu proses alam. Kalau sudah tua, akhirnya jadi seperti itu. Bukan. Itu bukan proses alam. Itu setan mencuri, diambil semua. Kulit yang bagus dicuri, pelan-pelan dirusak sama setan, diambil. Ternyata dicuri setan kulitnya sahabat. Jadi penuaan itu ilmiah ya alasannya. Penuaan itu dicuri setan ternyata. Astagfirullah. Ya ini wajib diputar nih ya di depan para hakim nih ya sahabat. Biar terhibur semua orang yang ada di sidang itu. Kalau tidak salah kasusnya sudah maju ke pra peradilan ya. Ya. Sudah maju ke pra peradilan saya. Nah, ini buktinya sahabat ya, sudah maju ke pra peradilan. Nah, semoga saja video-video seperti ini diputar supaya orang ngakak gitu kan. Penuaan akibat kulitnya dicuri setan. Nah, kembali kepada Bapak yang usia 68 tahun tadi itu, katanya waktu dia masih Islam dia sangat benci dengan Kristen sahabat, karena orang Kristen itu kafir katanya. Oh, pokoknya dia jijik, marah, mau jengkel, mau bunuh, mau segala macam. Ini dia mau menunjukkan bahwa orang Islam itu seperti itu, sahabat, ya. Padahal kan tidak. Dianya saja yang seperti itu. Kita umat Islam nggak pernah diajarkan oleh ustadz, ustazah, guru ngaji, guru sekolah, guru agama, orang tua kita. Nggak pernah mengajarkan itu. Dia saja itu ya. Tapi seolah-olah Islam itu seperti dia ini. Nah, ini yang selalu mereka tampilkan gitu. Ya karena memang pangkal telinga mereka itu udah kena pelor semua. Makanya seperti itu sahabat. Jadi jangan heran ya. Ini orang-orang bekas pelor Belanda ini memang kayak gitu. Suka mengadu domba, suka memfitnah. Oke lah sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda terhibur dengan orang-orang yang kulitnya dicuri setan ini. Sampai jumpa di video orang-orang yang giginya dicopot setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.